teman-teman, saya bersama dengan Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahildi. Kemarin saya baru 2 hari keliling di Agam, Sumatera Barat, daerah yang terdampak ya. Sebenarnya ada 3 kabupaten kan, ada Pasaman Barat juga sama Tanah Datar ya. Tanah Datar ya. Tapi yang juga bikin saya kaget adalah saya ke Labuah, itu ada masjid yang terkubur oleh longsor batu-batuan ya, dan di Maninjau. Menurut saya karena saya sudah pergi ke Darul Mukhlisin, di Aris Darul segala macam, ini juga luar biasa berat ya. Dampaknya ada sekolah, alhamdulillah nih Bu ya, itu bukannya alhamdulillah, selalu untung karena bencananya itu sore. Saya nggak ngebayangkan kalau itu di siang hari. Itu karena sekolah SD 014 itu udah tinggal atapnya aja. Betul. Udah dikubur oleh bebatuan. Jadi terima kasih Bu ya. Saya tahu di tengah kesibukan penanggulangan bencana sudah menyediakan waktu untuk IDN Times. Jadi kan ini Sumatera Barat itu teman-teman paling kelihatan sudah mulai pulihnya terlihat ya penanganannya, dan tentu ini saya dengar semua dari awal orang Sumatera Barat yang mulai dari yang sekitar lokasi terdampak sampai Pemda, kemudian Pemprov dan warga di luar Sumatera Barat juga bergotong royong gitu ya Bu ya. Gimana dari awal gitu? Waktu tanggal 26 November tuh Bu ya ada di mana? Iya. Jadi memang ketika ini kan sudah diprediksi sebelumnya. Karena udah turun di MKG. Dan kemudian bahwasanya akan terjadi siklon tropis, ya. Dan itu kita sudah buat surat edaran ke Bupati Wali Kota untuk meningkatkan kewaspadaan ya, ke masyarakat, ya, karena juga akan berisiko. Karena pengalaman sebelumnya tahun 2024 kan kita juga pernah banjir juga kan, longsor juga itu di Agam, Tanah Datar sama pesisir. Nah waktu itu dengan sudah kita buat surat edaran, maka kita di dinas yang terkait sudah melakukan melakukan konsolidasi. Nah kita di Sumatera Barat juga cepat melakukan konsolidasi sehingga langsung kita buat posko. Ini sebelum kejadian ya? Setelah kejadian. Oh setelah kejadian. Posko terpadu. Itu gabung semuanya. Forkopimda, dan juga pemerintah provinsi, semuanya kita posko, dan alhamdulillah sebelumnya kita juga sudah punya aplikasi yaitu dashboard bencana. Nah itu langsung kita gunakan inovasi kita ini, sehingga dengan dashboard kita fungsikan, kemudian posko terpadu kita hadirkan, dan sehingga koordinasinya maksimal. Kemudian kabupaten kota juga kita komunikasikan, dan kemudian juga jajaran TNI, Polri, dan sebelumnya ketika kejadian kita ada komunikasi juga dengan pemerintah daerah, karena juga ada pemerintah daerah juga terkena kena dampak. Jadi waktu itu belum maksimal. Tapi listrik sempat mati di 3 lokasi terutama, di 3 kabupaten. Ada berapa yang mati? Seperti di Agam mati. Mati. Dan kemudian juga seperti di sebagian kota Padang juga mati. Dan sehingga dengan dukungan TNI Polri, maka akses cepat terbangun, dan kemudian masalah pendataan pun juga cepat terkomunikasi secara baik, sehingga itu bisa kita tampilkan di dashboard Sumatera Barat tadi itu. Sehingga kita di dalam menyikapi ini itu sampai 2 kali kita rapat per hari, pagi rapat, kemudian juga malam juga rapat mengevaluasi. Nah sehingga memang kebutuhan lapangan itu teridentifikasi secara baik,
Dan kemudian juga supply-nya juga bisa kita lakukan secara lebih baik. Ya, apa yang dibutuhkan dan apa yang diprioritaskan. Dan sehingga semua kita, TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, BPBD-nya, dinas-dinas terkait semuanya juga dinas sosial segera untuk membuat dapur umum, dan kemudian juga TNI, Polri juga melakukan yang sama, dan kemudian juga karena memang dalam rangka tanggap darurat kita memprioritaskan tentu adalah penyelamatan masyarakatnya dulu, itu yang kita lakukan, sehingga peralatan yang diturunkan juga, kemudian perahu-perahu karet yang diturunkan, kemudian karena memang pada tanggal 26, 27 itu ya seperti kita lewat waktu itu di bypass itu kiri kanan banjir. Waktu itu memang untuk penyelamatan kirim. Itu makanya distribusinya Basarnas juga bergerak, walaupun memang belum semuanya maksimal, tapi itu mulai bekerja dan terkoordinasi secara baik. Ini salah satu kecepatan kita dalam mengkoordinasikan ini. Dan kemudian juga dari kita juga sampaikan kepada masyarakat yang tidak terdampak, itu juga bisa membantu. Solidaritas ya. Untuk membantu. Memang kita ini kan tetangganya, dan ketika ada rumahnya yang rusak, yang tersapu, ya maka dan mereka selamat, nah sehingga ada mereka yang menumpang di rumah saudara mereka yang terdekat, ya. Nah, sehingga tidak semuanya mereka berada di pengungsian. Ya, tapi ada yang mereka mengungsi di rumah familinya, rumah tetangganya, dan kemudian juga ada seperti di 50 kota itu ada rumah yang karena warganya merantau, maka rumah itu yang digunakan. Alhamdulillah itu juga bisa difungsikan lebih aman. Jadi semangat warga bantu warga saling dukung. Nah, termasuk juga dukungan dari perantau-perantau kita. Di samping juga pemerintah provinsi, kemudian juga kota-kota yang lain. Nah, seperti hari ini juga ini dari provinsi, dari kota mana nih, Bengkulu atau mana yang datang untuk bantu kita. Jadi alhamdulillah dari perantau, dari pemerintah daerah juga begitu. Buya sempat nginep di lokasi. Saya tidak sempat menginap di lokasi. Memang karena kita mobile ya. Mobile kita ketika kita mengunjungi daerah ini di Lembahanai, maka kita kunjungi daerah yang lain, dan kemudian juga kita berkoordinasi dengan bupati, wali kotanya, dan kemudian juga kita kunjungi di daerah yang lain lagi. Nah, sehingga memang kan saya waktu itu sempat di Bukit Tinggi, ya, dan kemudian tidak menghadap di lapangan, jadi mungkin di Bukit Tingginya. Setelah itu kita mobilisasi ke tempat yang lain. Isu bahwa kalau untuk Sumatera Barat, isu kritikan netizen bahwa negara tidak hadir, segala macam, itu bagaimana kalau situasi di Sumatera Barat? Secara awal BNPB itu langsung bahkan sudah menugaskan sestama, itu langsung ditugaskan oleh kepala BNPB di sini. Itu makanya dengan koordinasi semuanya, maka dan bahkan waktu itu saya sempat nelpon kepada sestama untuk dukungan operasional untuk berapa dari TNI, Polri ya, dan karena pengalaman sebelum itu juga, dan alhamdulillah juga disebutkan dukungan untuk itu, dan keterlibatan dari Forkopimda semuanya, dari Polri dan kemudian dari Kejaksaan Tinggi dan semuanya bersinergi dengan kita. Nah, itu tergabung di dalam posko terpadu tadi itu. Ya. Nah, ini kan sudah lebih dari 30 hari. Ya, sudah lebih dari 30 hari. Apa yang masih menurut Buya sebagai kepala daerah yang masih harus segera nih, harus dipenuhi, yang belum apa? Kalau di Sumatera Barat ya, sampai tanggal 22 Desember kemarin di provinsinya kita kan tanggap darurat sudah selesai. Ya, kita udah persiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Dan kemudian ada beberapa kabupaten yang masih berlanjut,
seperti Tanah Datar itu sampai tanggal 27. Kemudian Agam sampai tanggal 5 kalau saya nggak salah. Karena banjirnya berulang terus ya. Ya. Saya lihat jalan masih kemarin putus. juga 2 hari yang lalu juga banjir. Iya, di Di Maninjau. Maninjau, kena di pasar Maninjau. Kemudian juga di di Padang juga, daerah bawah juga waktu itu, tapi nggak berdampak yang lain karena kita udah melakukan perbaikan sungai. Iya. Nah, dan kalau sekarang ini yang mendesak untuk kita lakukan adalah yang pertama sekali mungkin untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ya untuk masyarakat di beberapa tempat. Seperti di Agam itu masih kami dengar itu, walaupun relawan sudah melakukan bantu itu, termasuk juga di Kota Padang itu karena memang intake-nya itu kan rusak semua sehingga untuk mensuplai macam sehingga ada tangki-tangki yang disiapkan untuk disuplai air bersih lokasi tersebut. Jadi pada prinsipnya terpenuhi. Kalau untuk makanan udah cukup, udah cukup. Bahkan ada di rumah masing-masing juga ada, kemudian di posko di Nagari juga ada, di kecamatan juga ada, di kabupaten juga ada. Dan kita pun juga ini berdatangan juga bantuan. Nah itu langsung kita supply ke kabupaten kota. Jadi ini untuk kebutuhan pangan. Nah, kemudian yang memang harus segera, kalau kan ada curah hujan masih tinggi nih, bahkan sampai awal-awal Januari ini berkemungkinan juga masih ada, dan ini sekarang juga kita lihat gitu. Itu makanya pembenahan sungai. Nah sehingga karena sekarang ini sedimen sungai-sungai itu kan penuh, itu makanya melebar kiri kanan. Dan kemudian kedalamannya sampai 2-3 meter. Ya, nah maksudnya itu ini perlu segera dilakukan menormalisasikan salurannya. Nah, sehingga nanti ketika curah hujan pun juga datang sehingga sudah tersalurkan ke salurannya sehingga tidak melebar ke sana kemari. Yang kita khawatirkan juga ada rumah-rumah sekarang ini yang kalau seandainya kena air lagi itu bisa ambruk. Nah makanya itu gimana ya, kayak kemarin tuh saya kan ke Labuah. Itu ada Masjid Al Ihsan itu yang benar-benar terkubur sampai tinggal kubahnya saja ya. Terus sebelahnya ada SD. Rumah-rumah masyarakat segitu. Nah, ini gimana caranya? Ini kan saya nggak kebayang itu butuh, itu alat beratnya ada satu Bu ya di situ. Kayaknya saking beratnya yang harus dia kerok karena batu-batu besar putus rantainya. Jadi dia tidak nggak bisa berfungsi ya. Nah ini kan nggak bisa dilakukan oleh warga biasa. Untuk situasi seperti ini. Ini apa yang akan dilakukan? Makanya untuk normalisasi dan sungai-sungai ini memang butuh dukungan alat berat. Dan memang juga permintaan kita yang kita mintakan melalui BNPB dan juga melalui Kementerian PU. Ya, dan kita juga mengerahkan alat-alat yang ada sama kita. Ya. Dan seperti itu batu-batu besar dan kemudian kedalamannya juga ada 2 meter 3 meter. Dan kemudian kalau ini tidak tertangani sementara curah hujan juga masih ada, ini kan bisa mengkhawatirkan masyarakat kita. Oleh sebab itu ini menjadi prioritas. Ketika ini sudah mulai terlaksanakan, maka nanti juga kita akan bisa benahi itu area pertanian kita kan ada lebih kurang 25.000 hektar yang terdampak, yang tertimbun. Ya, dan kita akan memasuki bulan Ramadan, Lebaran. Itu makanya kita sekarang ini kita juga sudah mendiskusikan tentang ketercukupan pangan untuk Lebaran nantinya. Karena memang 25.000 kan juga berefek ini kepada produksi pertanian kita. Di samping juga masyarakat yang memang yang tinggal sekarang ini di rumah hunian sementara dan sekarang pun juga kita sudah mempersiapkan untuk bangunan hunian tetapnya. Nah, jadi ini juga menjadi agenda kita bersama. Nah kalau hunian itu kan juga isunya adalah saya wawancara warga juga. Mereka nggak mau kalau dipindah meskipun rumahnya sudah sangat bahaya ya. Kan itu kalau di daerah sana kan sebetulnya setiap saat bisa terjadi longsor. Tapi mereka keberatan kalau dipindahkan jauh dari situ karena penghidupan mereka ada di situ. Nah gimana ini? Jadi memang itu sudah menjadi bicaraan kita dengan BNPB, kemudian juga ada Kementerian Sosial, pemerintah daerah.
dan wilayah perumahan, ini memang kita membangunkan pada lokasi yang tidak jauh daripada pemukiman mereka selama ini. Tentu tidak mungkin di lokasi yang kemarin. Ya, Karena bahaya aman, sekali. nah, Ini aman, bahaya. tidak boleh lagi. Mm. Maka untuk itu betul harus ada relokasi. Nah, relokasi pun juga adalah tempat yang aman. Alhamdulillah kita pun juga didukung oleh Badan Geologi untuk juga melakukan kajian-kajian untuk itu. Karena memang kemarin bukannya longsor saja, tapi juga terjadi patahan-patahan di permukaan bumi kita. Ya, itu ditandai dengan patah, bahkan seperti 50 kota itu rumah yang satu itu patah. Karena jadi di Agam juga begitu, jalan yang patah. Dan itu boleh dikatakan semua daerah jadi patahan-patahan. Nah, maka untuk itu kita perlu untuk membantuan dari Badan Geologi untuk memetakan mana lokasi utama. Nah, situlah ya kita bangunkan huntara sementaranya, dan apalagi nanti yang hunian tetap. Kalau yang tetap ini ya memang karena memang mereka tetap ya tinggal di sana, dan itu rumah itu memang diberikan untuk mereka. Ya, dan itulah makanya kita persiapkan lokasi yang aman untuk itu, dan kemudian juga dan tidak jauh. Ya, sehingga memang mereka tetap bisa beraktivitas. Cuma memang di kawasan yang kemarin kena itu memang sudah tidak diizinkan untuk dibangun di sana. Gitu. Jadi terakhir, apa pelajaran paling berharga dari sebenarnya Sumatera Barat ini sudah mengalami bencana sebelumnya, termasuk yang besar, yang gempa dan tsunami Mentawai ya. Sekarang mungkin yang besar ini ya, Buya ya. Apa pelajaran paling berharga supaya kita punya kemampuan mitigasi yang lebih baik? Jadi yang pertama sekali tentu adalah faktor-faktor yang menyebabkan banjir longsor ini memang harus kita evaluasi betul. Ya, dan kita di Sumatera Barat tentu ini harus memang kita kaji. Ya, apa? Di Palambayan itu kan sawit tuh. Iya, termasuk ada perkebunan, kemudian juga ada mungkin penebangan pohonan-pohonan ya, dan kemudian juga akan mempertimbangkan kecuraman. Nah, itu semuanya itu perlu kita diskusikan, perlu dikaji apa kira-kira menyebabkan, di samping curah hujan kan begitu. Dan kemudian juga tentu ini juga menjadi kebijakan kita untuk kedepannya. Ya, di dalam mengizinkan hunian tempat di mana masyarakat tinggal. Nah, sekaligus juga pada sekarang kita ingatkan kepada Bupati Wali Kota di Sumatera Barat untuk mengevaluasi mana daerah-daerah yang memang potensi bahaya itu, ya, supaya memang dari sekarang sudah harus ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dalam rangka untuk ya mungkin merelokasi mereka kepada lokasi yang lebih aman untuk itu, sehingga jangan sampai nanti, karena potensi sekarang kita Sumatera Barat ini kan berada di Patahan Semangko, ya, dan itu informasi setiap tahun itu dipergerakan permukaan tanah kita dipergerakan. Maka kalau itu berarti ke depan itu akan potensi terjadi hal yang sama atau lebih mungkin bisa. Nah, untuk itu tentu korban jiwa harus menjadi perintah kita untuk kita atasi. Ya, jangan sampai terjadi, jangan sampai banyak lagi kan begitu. Nah, itu harus kembalikan kepada penataan. Itu makanya ini juga akan merubah nanti dalam hal tentang RT RW kita di Sumatera Barat ini. Ini sudah kita mulai kepada wali kota. Dan kemudian di samping itu juga termasuk juga masalah perizinan. Proses itu ya berkemungkinan ya kita ke depan harus lebih tegas lagi, dan harus selektif lagi dalam rangka untuk kaitan dengan perizinan perkebunan, penebangan, termasuk juga pertambangan. Nah, maka itu kita sangat mendukung lah. Kalau kemarin itu ada Satgas PKH ya, kalau boleh nanti juga ada Satgas tambang lah gitu, yang langsung dari pusat sana, sehingga betul-betul bisa dikendalikan, bisa diawasi, ya, sehingga daerah kita sementara yang rentan dengan banjir dan longsor ini, ya, dan kemudian juga curah hujannya juga cukup tinggi,
Bahkan sekarang tidak boleh kita nggak ada, kita lagi menemukan musim panas sementara nggak ada lagi. Pokoknya Udah, hujan pokoknya aja sekali terus. 2 hari hujan dan kemudian satu hari itu mungkin Climate change, nah climate change, bakal saya perubahan itu iklim. dan kemudian seperti yang kemarin juga kan kan apa siklon tropisnya kan Ya, kan nggak pernah dibayangkan dari khatulistiwa ya. dan nggak mungkin di khatulistiwa gitu tapi justru terjadi kan. Ya. Nah kenapa? Karena informasinya adalah panas di peningkatan panas kita di khatulistiwa ini ya. Jadi ada kaitan dengan isu rumah kaca itu, efek rumah kaca. Nah menurut saya itu tentu ini semuanya. Ya. Dan kemudian juga tentu kita harapkan juga dari pusat sendiri harus ada kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengantisipasi ya sehingga ketika daerah-daerah yang potensi terjadi itu dalam waktu pendek cepat bisa kita mengatasi. Katalah mungkin seperti di beberapa daerah kita ini yang kena kemarin kan ada pemerintahnya juga kantornya juga kemudian jajaran TNI Polri juga begitu. Nah waktu itu memang harus ada kesiapan, harus ada backup yang dilakukan oleh pusat ya dalam rangka untuk mengantisipasi ya ketika terjadi peristiwa yang kejadian sama. Nah sehingga korban ketika ada percepatan dalam penanganan dan kemudian juga korban bisa kita minimalisir dan kemudian juga masyarakat mungkin di daerah itu mungkin mungkin kata lumpuh kata begitu sehingga pusat sudah punya backup untuk itu sehingga rakyat yang Kemarin terdampak. kebagian berapa heli di sini Bu ya? Kemarin heli sempat di sini ada 7 operasi ke sini. Lagi ketika Pak Presiden ke sini dan dari Pak Kapolri juga ada, dari Basarnas juga ada, dan kemudian juga kemarin juga heli Pak Presiden dengan dari Pak Presiden kan Pak Presiden minjemin heli ke Gubernur Aceh, ke Gubernur Sumbar, sempat kebagian dipinjemin? Ada dipinjamkan melalui Kapolri. Ya, Kapolri. Alhamdulillah kita gunakan. Terakhir sekali. Presiden datang ke sini 2 kali. Akhirnya dari kunjungan Presiden, Buya merasa memang ada yang langsung Buya sampaikan dari sini, terus kemudian langsung direspon, ditindaklanjuti, diberikan. Kayak gitu nggak? Ya Alhamdulillah kita senang ya dengan kehadiran Pak Presiden 2 kali mengunjungi kita sehingga masyarakat juga termotivasi dan terhibur. Kemudian juga dengan dukungan yang lainnya di Kementerian Para Menteri dan kemudian juga dari anggota DPR RI juga begitu dan mudah-mudahan ke depan ketika ada kunjungan Presiden kita harapkan barangkali mungkin pemerintah daerah juga bisa mungkin ada ruang untuk bisa kita berdiskusi dan juga bisa menyampaikan ada waktu untuk hal-hal yang ada di daerah ya kadang-kala kan jadi tidak hanya ngelihat on the spot gitu tapi ingin ada waktu untuk berdialog ya sama seperti kita ke rakyat. Betul. Ketika kita punya waktu dan kemudian mendengarkan apa keluhan-keluhan masyarakat apa yang mereka justru menjadi semangat bagi mereka apalagi kalau memang ada hal-hal ini waktu itu memang harapan kita ke depan ya kemarin ada mungkin kita menyampaikan beberapa hal tapi kalau boleh mungkin ada semacam forumnya yang lebih luas dan kemudian kita melaporkan apa yang kita kerjakan dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Kadang-kala kan juga apa yang dari jajaran kementerian kan tidak semuanya terserap oleh mereka. Nah, maka itu barangkali mungkin teman-teman di bupati, wali kota, ataupun juga kita di provinsi atau melalui OPD kita, sehingga itu mungkin akan terkomunikasi secara lebih baik dan sekaligus juga tentu juga akan biasanya kan kita bicara itu kan juga bisa mengurangi stres kan, mengurangi stres kita, sehingga memang itu juga akan bisa lebih baik. Ya mungkin ada peningkatan lebih baik lah. Terima kasih Buya dan terima kasih juga untuk kekompakan dari warga Sumatera Barat baik yang ada di lokasi terdampak di luarnya termasuk yang di luar Sumatera Barat karena termasuk Uni datang ke sini. Karena kekompakan itu kemudian insya Allah Sumatera Barat pulih agak paling cepat dibandingkan dengan 2 daerah. Mudah-mudahan insya Allah ini semua adalah berkat dukungan kita semua. Semoga sehat Bu ya. Amin, terima kasih semuanya. Amin.